bika rabbi ay yahdurun. Jadi kita awali sama-sama kajian kita pagi ini. Kita akan mengkaji kembali akhlak Rasulullah SAW dengan harapan mudah-mudahan Allah perbaiki akhlak kita, perindah akhlak kita, apa yang kita kaji, kita pelajari, kita mampu mengamalkan, mencontoh, meniru akhlak Rasulullah SAW, sehingga akhlakul karimah ini bisa menghantarkan kita untuk meraih keberkahan hidup kita, berkat ilmu kita, dan insya Allah akhlak inilah yang paling banyak memasukkan hambanya dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ridhoikan, rahmatikan, berkahikan, bimbing kami terus ya Allah dalam kenikmatan iman Islam hingga akhir hayat kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengaji, mengkaji ayat-ayat. Mudahkan kami ya Allah untuk mengaji, mengkaji akhlak Rasul, mengamalkannya dalam kehidupan kita, sehingga akhlak ini ya Allah terpatri dalam jiwa raga kami, ucapan kami, amaliyah kami, ibadah kami sesuai dengan bimbingan dan amaliyah Rasulmu ya Allah. Ya Allah, terus ya Allah bimbing kami, tuntun kami ya Allah, tuntun kami ya Allah, nikmat kami dalam ibadah kepada, nikmat lezat kami dalam menuntut ilmu. Jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah ya Allah. Dunia akhirat kami Engkau bahagiakan dengan akhlakul karimah ini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Ada berapa Edi? Akhlaknya Edi. Coba sini Edi. Sampai sekarang ini. Baik. Silakan dibuka halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala asy-sya'ir, wa qala wa dan qala berkata asy-sya'ir, seorang penyair. Ya talibal aishi fi amnin wa fi da'atin mahdun bila kadrin sofwan bila rotakin. Ya talibah, wahai pencari. Kali dia mufrad atau kalimat yang tanpa diidhofkan, ya talibu, karena diidhofkan menjadi taliba, ada ya nida di sana. Kalau
Muhammadu, ya Muhammadu. Tapi ketika ada ya tidak, ya Rasulullah, dimasuki ya nida menjadi ya Rasulullah. Ya taliba, ya wahai taliba, pencari al-aishi, kehidupan. Ada kalimat tentang kehidupan itu apa? Ish kariman aumut syahidan. Hiduplah mulia atau mati syahid. Ini adalah cita-cita dan impian setiap kita. Hidup di dunia mulia, di akhirat menjadi orang yang istimewa karena dengan wafat syahid. Fi amnin, fi dalam, amnin keamanan atau kenyamanan. Dalam keamanan. Wa dan fi dalam da'atin, da'atin ketentraman. Da'atin itu tentram. Mahdun bila kadrin, sofwan bila rotakin. Mahdun, mahdun apa mahson? Mahdun ya, patah. Mahdun, bersihkan. Aituhron, fi qulubika, yaitu hatimu, dalam hatimu. Bila kadrin, bi dengan la tanpa kadrin, kadrin. Kekeruhan, kadrin keruh. Sofwan, bersih. Sofwan, bersih. Bi dengan la tanpa rotakin, kotoran. Rotakin, kotoran. Khallis, sucikanlah. Khallis, sucikanlah atau murnikanlah. Apalagi khallis, bersihkanlah, banyak artinya. Fuadaka, fuadaka, hatimu. Min dari ghillin. Kemarin apa artinya ghillin? Wala taj'al fi qulubina ghillah. Ma makna ghil? Denda. Murnikanlah, bersihkanlah, sucikanlah hatimu, hai pencari kehidupan, dari sifat dendam. Wa dan min dari hasadin, sifat hasud, sifat dengki. Falluhillu famaka, alluhillu
dendang, al-ghillu dendang, fil qalbi di dalam hati, fil qalbi di dalam hati, mislu seperti al-ghilli, al-ghilli belenggu, al-ghilli belenggu, fil unuki, fil unuki pada leher, fil unuki kalau di dalam ya tidak pas, walaupun fi itu bisa bermakna di dalam, di pada, disesuaikan dengan kalimatnya atau kata sebelumnya atau sesudahnya. Fil unuki pada leher. Ini pesan sang puitisi hadis syair, merangkai dengan kalimat indahnya, ya talibal aishi fi amnin wa fi ta'atin. Yang paling terlambat datangnya ayat di depan, safety paling depan, maju lagi orang depan. Ya, maka carilah wahai penuntut ilmu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, fi amnin wa fi da'atin. Hendaknya kita mencari tempat fi amnin. Yang pertama adalah lihat lingkungannya. Bahkan ketika saat kita menuntut ilmu atau mencari ma'isyah, penghidupan, di situ ternyata membahayakan. Itu kita tidak boleh menuju ke tempat yang sekiranya membahayakan kepada tolib itu, walaupun di sana segala fasilitas sarana ada, gaji lebih besar, dijanjikan ini, dijanjikan, tapi ternyata tidak memberikan keamanan, kenyamanan kepada seseorang yang bekerja di suatu perusahaan itu. Maka lebih baik tinggalkan, mencari yang sedikit tapi penuh keamanan dan ketentraman. Termasuk haji itu satu kewajiban, tapi kalau tidak ada keamanan dalam perjalanannya, maka tidak boleh menunaikan ibadah haji. Termasuk kasus seperti wabah corona ini. Ini kalau nggak aman, nggak nyaman, maka boleh, artinya malah wajib hukumnya untuk menjaga keamanan, kesehatan, ya. Walaupun kewajiban itu harus ditunaikan, tapi kondisi yang belum memungkinkan, maka kewajiban pun bisa ditinggalkan. Haji itu, makanya di sana kalimatnya apa? Manis tato'a ilaihi sabila. Menuntut ilmu pun begitu juga. Ya. Kalau kondisi andai kata di sekolah adalah wajib. Talabul ilmi faridutun. Ada tak mubalaghah di sana. Bukan faridun, tapi faridutun, menunjukkan yang benar-benar diwajibkan. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Tapi kalau kondisi keadaan seperti ini, sekolah diliburkan, anak-anak santri dipulangkan, alhamdulillah kita diberikan keamanan, kenyamanan oleh Allah, kesehatan, sehingga nggak usah pulang, ya, sampai nanti kita sudah mendapatkan keadaan yang aman, nyaman. Sebelum itu maka anak-anak juga nggak boleh pulang sampai di sini. Sampai kapan? Sampai malaikat menjemput nanti. Kan gitu. Allah.
Ya, habis juga nggak pulang kok. Apalagi yang nggak punya kampung, gitu ya. Nggak pulang lagi. Tapi yang punya kampung aja nggak pulang. Demi keamanan, kenyamanan, demi keselamatan kita semua. Ya, ikutin aturan pemerintah dan para ulama. Dan insya Allah di pesantren lebih aman daripada di jalanan nanti. Takutnya taki pulang, jabal pulang, di rumah malah main layangan. Pelampiasannya lebih bahaya lagi itu. Kemudian mahdon bila kadrin sofwan bila rotakin. Wahai penuntut ilmu, wahai pencari kehidupan, artinya kehidupan yang bahagia. Engkau bisa mendapatkan kebahagiaan itu kalau hatimu tidak ada lagi apa? Kekeruhan. Hatimu tidak ada lagi kotoran yang menyelimuti. Seperti apa? Khalis fuadaka min willin wa min hasadin. Yaitu bersih dari sifat dendam, sifat iri, dengki, benci. Kalau itu masih ada di dalam hati kita, maka fal ghillu fil qalbi mislul ghilli fil unuqi. Seperti beban yang amat sangat berat yang akan dipikul di dalam pundak setiap kita. Berat sekali untuk menjalani aktivitas kita itu, akan kesusahan, kepayahan. Ya. Karena tidak ada sesuatu yang bisa membuat seseorang itu melakukan aktivitas bisa nikmat, bisa nyaman, kecuali dalam hati seseorang itu benar-benar tidak ada beban apa-apa. Nah, orang dengki, orang iri, orang yang hatinya masih terkontaminasi penyakit hati, maka nggak ada perasaan, suasana itu nggak ada. Adanya itu adalah kedengkian, kebencian, sehingga dia nggak bisa menikmati suasana. Ayo masuk Nduk, lewat sini, nggak boleh lewat belakang. Nurul, Bu Nurul, lewat depan. Yang paling belakang datangnya harus di depan. Nurul sampai ngabis ini. Dulu pernah Abi kisahkan belum? Ada seorang kiai dari Jepara, dari mana? Dari Jawa Timur. Ya, sedikit kisah ketika seseorang itu berkumpul dengan orang baik, maka akan dipandang menjadi baik. Nah, ini pun begitu, kiai mau ceramah di daerah Jepara. Ini kisah nyata ini. Di tengah perjalanan kiai buka peci di mobil itu, sopirnya di depan, beliau di belakang. Buka peci karena perjalanan jauh dari Jawa Timur menuju Jepara, mau ngisi ceramah. Berangkat. Nah, tengah malam sampai di daerah antara Rembang sampai Jepara atau Kudus. Di situ ada seorang, mohon maaf, PSK, apa itu? Pekerja seks komersial. Itu bahasanya luar biasa ya. Artinya wanita nakal. Begitu berhenti di situ, sopir ngopi supaya nggak ngantuk, biasanya begitu. Nah, diampiri, abang, bahasanya kan santun banget itu. Abang mau kemana? Mau ke sana, depan. Boleh ditemani bang? Pak Kiai ya, boleh, gak apa-apa, ayo ikut aja, nanti ikut. Bener nih? Iya bener. Itu sampai masuk mobil jalan. Kemudian Pak Kiai yang topi tadi dilepas, kemudian dipakai. Loh, abang ustadz ya? Nah, begitulah. Sorban kemudian disampirkan. Lah, ini mau kemana? Saya turun aja Pak. Pak Kiai, saya turun saja. Nggak bisa, tadi katanya mau ikut.
Sekarang sudah masuk mobil, nggak bisa keluar. Pokoknya nanti ikut kita, insya Allah aman, nyaman. Wah, kemudian ditanya, kenapa Mbak bisa melakukan seperti ini? Apa masalahnya? Apa problemnya? Kenapa nggak nyari pekerjaan yang lain? Terpaksa Pak Kiai. Nah, dan seterusnya. Endingnya sebelum sampai ke tempat pengajian, Pak Kiai telepon panitia. Mas, dari Jawa manggilnya Mas. Ya. Mas, tolong siapin jilbab sama gamis muslimah. Apa namanya? Baju muslimah ya. Apa namanya itu? Yang panjang apa namanya itu? Hah? Hah? Gamis, sama gamis juga. Ini putra juga gamis ya. Kayak begini. Yes, pokoknya begitulah ya. Gamis lah ya. Duh. Oke, panitia. Katakan saja ini ada Umi ikut nanti sebut acara ketemu kiai di akhirnya salah dia jemput di tempat yang Pak Kiai wanita itu diantar ke yang bisa kostum itu masuk sudah pakai PSK kan nggak pakai boro-boro pakai kerudung pakai rok mini banget ganti sudah beda hilang ya, rok mini kos yang punya adiknya umur 5 sudah ibu nyai ya, kalau kiai namanya Bu dan Bu Nyai. Panitia tanpa pernah berani pokoknya kemudian pulang nggak tahu pada seseorang pengajian. Wow. Itu Pak Kiai panitia laki-laki wanita ini kemudian di tempat yang berbeda. Semua orang tangannya wanita ini. Ibu Nyai, alhamdulillah Bu Nyai bisa datang. Padahal selama ceramah nggak pernah ngajak istrinya. Suatu keistimewaan pengundang atau panitia ceramah bisa ngajak biasa gitu. Saud. Ya. Kanan kiri. Terharu si wanita ini. Dari dia melihat orangnya dia, hinanya begitu ikut Pak Kiai. Tangan nggak layak harusnya dicium kanan kiri balik. Akhirnya apa? Selesai kemudian Pak Kiai untuk makan menikmati hidangan siapkan oleh panitia. Di tempat yang terpisah, Pak Kiai punya di ruangan samping dengan ibu-ibu. Kemudian apakah panitia perempuan itu tolong doain sebelum makan kita bersama. Wah, bingung punyanya ini. Mau doa apa ya? Dia apa? Ternyata dia pernah sekolah durasah. Ya. Kecilnya pernah lah dia duduk di bangku madrasah. Dia ingat beberapa kalimat selama ini sudah terlupa itu. Begitu. Kemudian baik ibu, mari sama-sama angkat kedua tangan dan kita mohon kepada Allah semoga Allah makanan yang kita nikmati ini menjadi makanan yang katanya bahasanya luar biasa. Begitu angkat dua tangan, bismillahirrahmanirrahim. Allah barik lana
fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, kata ibu-ibu, sama ya doanya ya. Ternyata itu doa mau makan. Setelah selesai makan, pulang, masuk mobil, tetap. Nah, kalau itu adalah seorang wanita nakal, tetap enggak. Inilah ya diantaranya akhlak etika, menutup orang lain. Ya, hadis Rasulullah bagaimana? Ayo, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah tutup aibnya dunia akhirat. Tapi barang siapa menyingkap keburukan saudaranya, Allah akan singkap keburukannya dunia akhirat. Man satara uyuba akhahu. Terus satara uyubahu fid dunya wal akhirah. Tapi barang siapa menceritakan ya aib saudaranya, Allah akan singkap juga, akan perlihatkan aibnya, keburukannya. Masuk mobil, wanita ini kemudian nangis terseduh-seduh. Langsung lepas lah, gitu kan? Karena apa tadi kata panitia kayak ibu itu, ya nggak mau kan? Karena udah diminta kiai masa dibawa pulang itulah jilbabnya dan gamisnya. Nah, kenapa nangis, Mbak? Bukannya seneng? Tadi banyak ibu-ibu nyium kanan kiri, gitu kan? Mendapatkan. Iya Pak Kiai, saya nangis saya bukan sedih, tapi saya nangis bahagia. Wanita yang kotor seperti ini, wanita yang hina seperti ini, begitu amat sangat dimuliakan di hadapan para ibu-ibu di sana. Sekarang Pak Kiai saya tobat tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Tolong bimbing kami Pak Kiai, tuntun kami Pak Kiai, dan ajarkan kami Pak Kiai. Subhanallah, itu cara terindah dalam mengajak kebaikan dengan kata-kata, tapi ternyata diperlihatkan bagaimana seseorang ketika bergaul dengan orang baik maka akan dipandang, tidak hanya dipandang dilihat oleh Allah baik, tapi semua makhluk Allah pun memandang dengan kebaikan, walaupun hanya baru AC soris, tinggal nerusin soris kok susah banget. AC walaupun baru sorban, ini sorban baru baju yang dikenakan, ya Allah, tapi ternyata mampu dan bisa merubah pandangan seseorang. Nah, ini anak-anakku, ini kisah nyata, bisa kita ambil pelajaran. Makanya kita kalau berteman dengan orang baik, insya Allah orang pun akan menilai kita baik. Tapi sebaik apapun kita, kemudian kita selalu bersanding dengan orang yang terus, dia akan memandang bukan kitanya tapi teman kita. Siapa dia? Kok selalu nongkrong di sini? Padahal kita baik gitu. Tapi sering nongkrong orang yang tidak baik, ternyata divonis juga menjadi orang yang tidak baik. Paham Bu Nurun? Kalau Bu Nurun di sini ya, atau bareng di mana sama Abi kemana, orang pasti punyai, subhanallah, cium bola gitu Bu Nurun. Tuh ya, contohnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Wa'lam wadan annal atharo as-sayyi'ata 'anil hiqdi wal hasadi. Wadan bacanya apa? A'lam ba i'lam. Ya. Ketahuilah anna sesungguhnya al-atharo, ya, usahakan, upayakan walaupun yang kita baca bukan Al-Quran, tapi makhrajnya disesuaikan. Ya, al-atha, sa, lidahnya digigit. Al-atha, coba. Al-atharo, sa, kayak orang cidal begitu. Sa, al-atharo.
digigit sa. Karena ada santri yang belum bisa membedakan antara sa dan sya. Pokoknya semua dibaca sa saja. Nah, ini perlu ada penekanan ketika saat mengucapkan huruf sa atau sya atau fa, karena akan bisa merubah arti. Contoh misalnya kita mengucapkan kalimat insya Allah, itu pakai huruf apa itu? Shin. Kok sa? Apa? Shin, bukan sa. Nah kalau sa insya Allah, sa, sya, shin, insya Allah. Ini apa? In jika sya'a menghendaki Allah. Contoh Afifah diundang Mbak Nurul. Afifah, Mbak besok hadir ya dalam rangka ultahku yang ke 17 tahun ini. Nurul sudah dah 17 Nurul. Sudah, alhamdulillah, udah balik dong. Alhamdulillah. Kayak 16 tahun Nurul. masih imut-imut apa amit-amit. Imut-imut ya. Kalau Jabal sudah balik. Apa bolak-balik? Saking baliknya bolak-balik. Allah. Hadir ya Mbak. Nah, kata Afifah, karena hari itu bisa hadir, maka katakan dengan kalimat insya Allah akan hadir. Tapi ketika Afifah tidak hadir, jangan ucapkan insya Allah. Afifah jam 9 itu sudah ada undangan, sudah ada acara konser di Mampang Indah 2 sana. Maka katakan Mbak Nurul, mohon maaf, saya tidak bisa hadir ketika ultah Mbak Nurul. Tapi insya Allah mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk Mbak Nurul. Semoga Allah berkahi panjang umur Mbak Nurul, 200 atau 300 tahun. Kami nggak bisa hadir, namun ada sesuatu yang mungkin ya mewakili kehadiran saya. Nah, nanti tunggu saja ya, tapi jangan terkejut ya, jangan lihat isinya, tapi lihatlah ya sesuatu sebagai tanda cinta saya, sayang saya kepada Mbak Nurul seorang. Wah. Kemudian paragraf tanda tangannya ternyata Bayi Jabal. Oh, datanglah ke situ ya. Tapi kalau ada kesempatan yang memang tidak ada acara Afifah, maka katakan insya Allah. Itu kadang-kadang salah kaprah kita itu. Justru insya Allah itu kita katakan saat kita nggak bisa hadir. Mbak Afifah nanti hadir ya. Insya Allah Mbak. Padahal di benak Afifah sudah ada acara besok. Kok bilang insya Allah? Salah. Insya Allah itu sesuatu yang kita bisa, bahwa besok kita nggak punya agenda, nggak punya acara, sehingga kita katakan. Apa ayatnya dalam surah Al-Kahfi? وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Seperti itu. Itu walaupun toh ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang minta diceritakan tentang apa? Ashabul Kahfi. Apa kata Rasulullah? Besok datang ke rumah, tak ceritakan. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Walaupun toh ya kisahnya seakan-akan Rasulullah menyampaikan ya udah besok nanti, tapi seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita lewat kejadian peristiwa itu, sehingga ayat malaikat Jibril gak turun-turun itu, ya kan? Turun ayat ini. Nah, diajarkan kepada kita jangan mengatakan ya udah besok datang ya, datang saya siap. Wah, tiba-tiba mau datang, ternyata sakit. Nah berarti nggak boleh kan? Ya saya datang, itu justru nggak boleh. Walaupun besok sudah nggak ada acara, nggak ada agenda. Datang Mbak Afifah ya, saya pasti datang, apalagi pasti datang. Akhirnya apa? Yang datang bukan Afifahnya, tapi Israel mendatangi lebih dahulu. Nah makanya insya Allah kalau menghendaki saya hadir. Tapi kalau kita ganti dengan
Insya Allah ya Mbak. Sa pakai sa. Insya Allah ya Mbak. Pakai sin kecil. Apa artinya saat? Buruk. Coba. Salah mengucapkan salah arti. Jika saat. Apa artinya tadi buruk? Saat buruk. Jika Allah memberikan keburukan. Ya Allah ya Rabb. Ya, hati-hati mengucapkan sya. Baik. Al-athar min atharis sujud, bukan min asharis sujud. Min atharis sujud. Anna subuhnya al-atharo. Al-atharo, pengaruh. Kalau athar itu apa? Diartikan apa? Selain pengaruh, apa? Min athari sujud. Bekas, ya kan? Bekas. Atau supaya pelajaran ini tetap ada athar, apa? Suatu yang melekat. Athar itu bisa suatu yang melekat, suatu yang membekas, bukan bekas. Bekas itu bisa mantan, ya kan? Itu bekas istri siapa? Bukan pakai athar itu. Ya, membekas. Al-athar. As-sayyi'ata. As-sayyi'ata, buruk. Ketahuilah bahwa pengaruh-pengaruh keburukan as-sayyi'ah an dari al-hiqdi, dendam, wal hasadi, dan dengki. La talzamu, la tidak. Talzamu. Talzamu, menimpa. Menimpa. Asyakhso. Asyakhso, seseorang. Wahdahu. Wahdahu, sendirian atau dirinya saja. Dirinya saja. Bal, tetapi. Kalau dikasih ja jadinya jabal. Nah, ini bal saja ya. Kalau jabal apa artinya bal? Tambahin j jadi gunung. Makanya manggilnya Mas Gunung ya, Mas Gun boleh. Ya. Mas Gun. Oh, kenapa manggilnya Gun? Lo kan jabal, ya, bukan maksudnya Gunawan. Mas Gun, ya, tapi jangan yang praktekinnya dong. Nanti habis pengajian manggilnya Mas Gun semua. Mas Gun, ayo main layangan ya. Waduh, Allah. Mas Gun, tapi keren dikit ya. Jadi ada sesuatu yang baru gitu kan. Mas Gun, Mas Jabal. Tapi jangan bal, bal itu artinya apa? Tapi panggilnya nanti tape nanti. Tap. Sama-sama begitu. Kalau bal berarti artinya apa? Tetapi. Berarti kita manggil temannya bal apa? Tap. Tapi. Tap. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mending guna apa tap? Ya. Faizah, mending guna apa? Bal. Mending Mas Jabal apa Mas Gun? Keren mana nih? Ada versi Arab, ada versi Inggris. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sebuah nama itu ternyata bisa menjadi penanda dari daerah mana dia berasal. Ya, benar kan dok ya? Contoh misalnya Soekarno, yang selalu namanya diakhiri dengan O, itu rata-rata adalah orang Jawa. Soekarno, Soeharto, Susilo, Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Subhan, udah tetangganya habis semua.
kerja. Subhanallah. Tapi kalau orang Sunda biasanya akhirnya pakai apa? P. Ya. Asep, Saifuwo, Asep, Saifuddin, Asep, Sukrawan, Asep semua. Kalau orang mana? Orang Sumatera, orang Padang, apa pakainya? Jabal. Riau, Padang. Jabal dari mana? Riau. Jabal, itu dari Riau. Tuh. Zainuddin, nah itu Riau. Kemudian Ari juga Riau. Tuh, ya. Jadi ketahuan ya, dari sebuah nama ternyata bisa mengidentitaskan dari mana dia berasal. Tapi kalau Muslim Farid itu susah orang, apa orang Jawa, apa orang Sunda, apa orang Makassar. Karena nggak ada O-nya, nggak ada asepnya. Ya kan, makanya itu sebuah nama menunjukkan satu identitas, dan yang kedua adalah apa namanya, bentuk ucapan, ya bisa ketahuan itu, makanya nggak bisa direkayasa itu. Lama nyamar apa kalau dialognya atau dialeknya ternyata tidak sesuai dengan namanya, berarti bukan orang Jawa. Misalnya orang Jawa tapi ngomongnya Sunda. Nah itu kalau dilihat ketemu di Sunda pasti orang nggak percayalah orang Sunda. Namanya aja Kartono gitu kan. Orang Sunda kan buatan kalau tiang Jawi gitu. Nah, Kartono. Bismillahirrahmanirrahim. Di Mondo Bal, saya ngasih kata Jabal. Bal. Jabal. Nama lengkapnya siapa, Bal? Jabaluddin. Allah, Jabaluddin. Keren banget. Nyanyi Zainuddin. Zainuddin namanya bagus, Zainuddin itu. Nyamai apa? Kiai sejuta umat ya, Zainuddin. Tapi kadang-kadang temannya manggilnya Udin. Kurang bagus. Udin kemana? Ya Allah Rabbana. Ya, lengkapi, sempurnakan panggilan itu. Ya, Zainuddin, Din, Udin. Jangan kalau Din malah pantas. Tapi kalau Udin, ya Allah. Itu kurang bagus, Udin. Bal, tetapi tata'adda ilal mujtama'. Bal, tetapi tata'adda akan meluas. Tata'adda akan meluas ila kepada al-mujtama', kepada apa al-mujtama'? Kepada masyarakat, kepada keseluruhan, kepada orang banyak. Nah, gampang artinya. Masyarakat jadi kumpulan dari orang-orang namanya masyarakat. Orang banyak kumpul di satu tempat, bisa dengan jamaah, ya kan? Ini jamaah dari mana? Tapi kalau seorang cuman Vina sama Wina datang, ini jamaah dari mana ya? Dua orang kok jamaah. Ya, kalau kumpulan daripada individu namanya jamaah. Paham, Wina? Paham? Ya, paham aja. Fanusab bibu adroron balighotan. Famaka nusab bibu, bisa menyebabkan adroron, bahaya, balighotan,
Balighatan yang sangat, balighatan yang sangat. Ternyata hasud, iri, dengki, dendam tidak hanya pengaruhnya, dampaknya kepada seseorang pelaku itu saja, tapi bisa meluas sampai kepada yang lain. Ya, karena dengki enggak akur dengan tetangganya, karena dendam enggak tegur sapa dengan tetangganya. Akhirnya apa? Dampak yang paling dekat atau paling banyak bisa kita lihat, hubungan sosial tidak baik. Yang tadinya itu sebenarnya dia bisa untuk tidak meminta kepada tukang datang untuk membenahi rumahnya, karena dia ada kedengkian, kebencian kepada tetangganya, sehingga dia terpaksa memanggil orang jauh. Padahal kalau manggil tetangganya itu gratis. Dia merasa gengsi aja karena nggak suka dengan orang itu, malah menyusahkan diri sendiri. Itu diantaranya. Ya. Bahkan bisa menimbulkan apa? Putusnya silaturrahim. Kemudian kalimatnya apa? Balighatan yang amat sangat. Watu awirat apa? Watuwarisu narol fitan kusumat. Ternyata dengki itu watuwarisu dan bisa menyebabkan, bisa mewariskan atau menimbulkan, bisa wadan tuwarisu bisa menimbulkan naro api fitani al fitani fitnah wal khusumati wadan al khusumati permusuhan, wal khusumati permusuhan. Fayahsulu famaka yahsulu famaka yahsulu, walaupun biasanya diterjemahkan berhasil, masa hasud berhasil, artinya diterjemahkan sehingga terjadi. Famaka yahsulu terjadi. Ambilin itu bal jabat HP Abi. Siapa jabat? Edi. Totolet tuh HP Abi dia. Udah berdua sana. Sehingga terjadi apa? At-taqatu'. Tulisannya biar dibaca. At-taqatu' yaitu apa? Hadisnya la yadkhul jannata qati'a rahimin. Apa taqatu? Qata ayak ta'u. Apa? Memutuskan silaturrahim. Maka terjadilah at-taqatu', yaitu putus atau pemutusan. At-taqatu pemutusan baina antara
al-ikhwati, saudara. Al-ikhwati, saudara. Maka ternyata dengan adanya dengki, iri, dendam itu bisa menjadikan putusnya tali silaturahim. Ya, tidak hanya timbul musuhan, terbakarnya fitnah, saling menjegal, saling memfitnah. Ya, kemudian apa? Al-khusumat tadi, permusuhan. Ya Allah. Nah, kemarin yang Abi sampaikan, ya, kisah-kisah karena dengki, iri, akhirnya sampai endingnya itu melakukan pembunuhan. Oh, ya. Kunu, apa kalimatnya? Wa baina, wa dan baina, antara di Ustaz ditandain nggak Ustaz? Ya. Afrodil usroi, afrodi, anggota al-roti, keluarga. Wa dan baina, antara qabilatin, suku, wa qabilatin ukhra, dan suku yang lain. Seperti itu dahsyatnya, dampaknya. Kemudian seseorang, apa tadi? Pertama, ayo diulang supaya paham. Apa yang pertama dampak dari hasud, iri tadi? Pertama, tidak hanya menimpa kepada pelaku saja, tapi akan menjalar kepada yang lain, masyarakat. Kemudian menyebabkan apa? Adororon bali wadan, bahaya yang amat sangat. Terus akan menimbulkan api fitnah, terus permusuhan, akan putusnya tali silaturahim. Apalagi bahkan akan pecah. Tidak hanya dirinya, silaturahimnya dengan keluarga, tapi dengan saudara, dengan keluarga, dengan bahkan antara kampung satu dengan kampung yang lainnya, gara-gara dengki. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi dzammil muqata'ati, wa dan fi pada dzammil muqata'ah, fi pada dzammi, rasa, al-muqata'ati, atau dzam itu artinya menghina, apalagi itu mencela. Wa dan fi pada dzammi, rasa mencela, rasa ingin
Apalagi itu ya nyela itu apa? Menghina ya, mencela. Wa dan fi pada dhammi mencela al-muqata'ati, orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Qala, bersabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u. Wadan la jangan tabaghadu, kalian saling membenci. Wala tahasadu, dan la jangan tahasadu, saling mendengki. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling menjauhi atau menghindari. Ketemu temannya menghindar. Ya, padahal pesan Rasulullah saat ketemu saudara kita, afsus salam, terus tadkhulul jannata bisalam. Itu ringkasan hadisnya, walaupun lengkapnya ada beberapa kalimat sebelumnya itu. Ya, tebarkan salam dan engkau bangun tengah malam saat orang masih dalam peraduan tidur. Kemudian wa'imul ji'an, engkau memberikan makan orang yang kelaparan. Nah, terus kemudian tebarkan salam, tadkhul jannata bisalam. Itu hendaknya seperti. Nah, karena gara-gara apa? Dengki, iri, orang kemudian tidak mau tegur sapa. Nah, ini pesan Rasulullah. Kalian jangan pernah saling membenci, saling dengki, saling menghindar. Wala taqatu, dan la taqatu. Jangan saling memutuskan tali silaturahmi. Bahkan dalam hadis yang lain, man hajaro akhahu fawqa salasin famata, ya, dakhalan nar. Barang siapa dia mendiamkan saudaranya fawqa salasin, lebih daripada 3 hari, famata, lalu dia meninggal, dakhalan nar, masuk neraka. Coba. Maka yang anak-anak santri kadang-kadang mungkin ada permasalahan sedikit saja, clash dengan temannya, ya segera saling meminta maaf, kemudian jangan sampai terjadi perpanjangan. Oh, kemarin juga begitu, apalagi dendam, oh gantian besok deh. Nah, ini yang bahaya. Itu bisa merasuk kepada siapa saja. Jangankan kita, ya kan? Orang-orang yang pilihan-pilihan yang kita tahu, seorang putra Nabi Adam, Qabil, bisa membunuh saudaranya Habil gara-gara dengki. Putra-putra Nabi Yakub, coba, punya adik Yusuf, karena dengki juga sampai dilemparkan di dasar sumur. Wow, seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunu wa dan kunu, jadilah kalian semua ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwanan yang bersaudara. Ikhwanan yang bersaudara. Masih ada kitab akhlak banyak kok Ustaz. Nanti di ini deh. Nggak ada ya? Ustaz Haikal bawa akhlak. Punya. Nanti ada di lemari. Kasih nanti. Baca. Nah, ini sebenarnya ini bagus sekali untuk anak-anak yang sudah belajar bahasa Arab. Nanti ketika saat menyampaikan ceramah dengan bahasa Arab, ini bisa untuk referensi, ya kan? Jadi gampang. Wa'lam annal atharus sayyi'ah, ya kan? Urutan enak bahasanya. Misalnya judulnya, temanya adalah tentang hasud. Hadisnya diambil tentang ini, kemudian kalimatnya juga sudah teratur kan? Sudah terperinci dengan baik, gak usah ngarang kalimat, itu enak. Yang penting tahu artinya dulu sekarang. Ya, itu enaknya. Jadi udah ada hadisnya, udah ada kalimatnya. Ya, la talzam as-shakhsa wahdah. Nah, misalnya kan, bal ta'adda idal mujtama' fa nasbu ad-darar baligh. Nah, itu kan walaupun yang dengerin paham apa enggak terserah. Ya, yang penting kita berbahasa Arab. Ya, jelas kan, enak. Jadi sudah ada temanya, sudah ada kalimat rinciannya, kemudian ada hadis, ada Qur'annya, lengkap sudah. Ya, nanti bisa dipraktekkan ya Ustaz Haikal, Ustaz Nofal, anak-anak, supaya mereka tidak lagi bahasa Indonesia ceramahnya. Nanti hari apa ya, Jumat atau apa, praktek, atau hari Ahad biasanya pagi seperti ini. Baik, lanjut. Wa kunu, dan jadilah kalian semuanya ibadallah, yaitu hamba-hamba Allah, ikhwanan yang bersaudara. Ikhwanan yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin ayyahjur akhahu. Ada ini hadisnya ini. Lanjut. Wa dan la, jangan. Yahillu, wa dan la, tidak. Yahillu, halal. Yahillu, halal, berarti yahillu artinya haram karena ada lanya. Wa dan la, tidak. Yahillu, halal, berarti apa itu? Haram dan tidak halal. Li muslimin, kepada seorang muslim, an, yaitu juro, menjauhi atau mendiamkan, akhahu, saudaranya, mendiamkan atau menjauhi, fauqa salasin, lebih daripada salasin 3 hari. Fauqa, lebih salasin 3 hari. Wa fil hadis, di dalam satu hadis, al-akhari yang lain, faman hajara, menggunakan redaksi bukan ayyahjura tapi faman hajara, famaka man, barang siapa, hajara, mendiamkan atau menjauhi, fauqa salasin, lebih daripada 3 hari. Famaka mata, mati dia, mati seseorang itu, dakhala, masuk, annar, ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dia tidak hanya orang dengki itu amal kebaikannya habis, ya kan? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat, ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar 'alal hatabi. Ternyata orang yang dengki itu matinya pun langsung masuk neraka.
yang masih ada dendam, ada apa namanya, apalagi memutuskan kalimat silaturahim. Ya Allah, ya Rabbana. Wadan qala, bersabda aidon lagi. Wadan qala, bersabda aidon lagi, tuftahu, dibuka, abwabul jannati, abwab mufradnya bab, babani abwab, pintu-pintu al jannati, surga, yaumal isnaini, yauma, hari, al isnaini, yaitu hari Isnin. Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin. Wa yaumal khamis, dan hari Khamis. Fa yaghfaru, famaka yughfaru, diampuni, li kulli, li untuk kulli, setiap abdin, hamba, la yusyriku, la tidak, yusyriku menyekutukan, billahi kepada Allah, syai'an dengan sesuatu apapun, illa kecuali, rajulan seorang laki-laki, kanat ada, kanat ada, bainahu antara dirinya, wa baina dakwa, dan baina antara akhihi saudaranya, syahna'un. Apa syahna artinya? Permusuhan. Syahna'un, permusuhan. Famaka yuqalu, dikatakan, famaka yuqalu, dikatakan, angdiru hadaini hatta yastoliha. Angdiru, tundalah, tundalah. Biasanya kita terjemahkan tunggulah. Angdiru, tundalah, hadaini, ini menjadi maf'ul bih karena tasniyah, maka dibaca nasab, nasabnya dengan ya. Kalau dia rafa, hadani, karena tasniyah dan itu menjadi nasab, jadi hadaini. Maka di dalam satu surat ya, yang anak-anak sering terjebak itu ada kan, surat yang sering dibaca, surat apa? Fakhrul Al-Hasyr itu, fakana akibatahuma annahuma finnari khalidina. Ada yang baca khalidina itu, khalidina fiha. Ya, padahal itu bentuknya tasniyah, menunjukkan dibaca nasab, dua orang. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini. Hati-hati nih, karena sudah kalau hafal melihat kalimatnya pokoknya sama semua, khalidina fiha, khalidaini. Ini kalau nggak cermat ya, biasanya itu terjadi kepada orang yang agak menghafal, membaca saja pokoknya kalimatnya sama, bacanya sama, dia khalidina, ternyata khalidaini fiha. Annahuma maksudnya di kalimat berikutnya, ayat berikutnya, sebelumnya tadi, ya kan? Siapa mereka keduanya itu? Khalidaini fiha, bukan khalidina. Baik. Hadaini, yaitu kedua laki-laki ini, hatta sehingga yastolihani, hatta sehingga yastoliha, keduanya berdamai atau saling memaafkan. Angdiru, tunggulah, hadaini, sampai dua kali Rasulullah menyampaikan ya,
Tundalah hatta sehingga hadaini hadaini ini dua laki-laki, hatta sehingga yastaliha keduanya berdamai. Wa qala wa dan qala bersabda aidon lagi, wa dan qala dan bersabda Rasulullah aidon lagi, innallaha inna sesungguhnya Allah azza wa jalla, azza maha mulia, wa jalla dan maha agung, yattali'u ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban. Ini kemarin ya hadisnya tentang awal Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Ini di sini juga dikutip oleh muallif, yattali'u memperhatikan atau mengawasi siapa? Allahu ala ibadihi, yattali'u melihat, memperhatikan, menatap. Nah, banyak sekali diterjemahkan yattali'u. Ala atas ibadihi kepada hamba-hambanya. Sungguhnya Allah menatap, melihat, memperhatikan kepada seluruh hamba-hambanya. Lailata pada malam an-nisfi separuh setengah min dari Sya'bana di bulan Sya'ban. Hadis yang lain yang berhubungan dengan orang yang dalam hatinya ada dengki maka tidak akan mendapatkan ya perhatian Allah, maaf Allah, ampunan Allah. Nah ini hadisnya dikutip di hadis terakhir dari halaman ketiga ini. Min Sya'bana dari bulan Sya'ban, fayaghfiru famaka yaghfiru Allah mengampuni, Allah memaafkan, lil mustaghfirina kepada orang-orang yang memohon ampun, lil mustaghfirina kepada orang-orang yang mohon ampun, wa yarhamu dan Allah merahmati, lil mustarhamina, lil mustarhamina kepada orang-orang yang merahmati, memohon rahmat. Allah merahmati, Allah menyayangi kepada siapa? Lil mustarhamina, orang-orang yang memohon rahmat, meminta rahmat. Wa yu'akhirahum, wa dan yu'akhiru, dan Allah menunda atau mengakhirkan, bisa ahla al-hiqdi, yaitu orang-orang yang ada di dalam hatinya hiqdi, itu dendam. Kama sebagaimana hum keadaan mereka, sebagaimana keadaan mereka. Naudzubillah min dzalik ya, Nduk. Insyaallah mudah-mudahan ya akhlak yang kita kaji, kita pelajari benar-benar menjadi ilmu yang manfaat sehingga nanti saat kehidupan kita di masyarakat bermuamalah, kemudian bersosialisasi, kita selain makhluk individu adalah makhluk sosial yang tidak saling menolong dan membantu pasti. Nah, kalau itu ada di dalam diri kita, maka sungguh kita nggak bisa menikmati hidup dengan aman, nyaman. Yang ada apa? Sakit. Yang ada risau. Kenapa? Ada dengki, ada benci dalam hati kita. Nah, bagaimana cara menghilangkan kedengkian itu? Yang pertama, kedua, tanamkan apa? Bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita, kepada tetangga kita, semua atas takdir Allah. Paham dong? Nggak ada yang kebetulan. Oh, ini sudah karunia yang Kau berikan kepada mereka ya Allah. Tanamkan sifat itu. Kalau itu sudah ada, insya Allah nggak ada. Nggak mungkin Allah memberikan rezeki kepada hambanya salah alamat, kecuali
ayu ting ting nyari alamat nggak ketemu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, rezekinya, dan yang melatar belakangi sifat dengki, iri, dendam itu biasanya masalah urusan dunia. Rata-rata diawali karena dia iri, cemburu dengan harta ini, harta itu, miliknya ini, miliknya itu. Tapi untuk urusan akhirat malah kita dianjurkan untuk kita berpacu. Lalu yang kedua, tanamkan apa dok? Sifat qanaah. Apa dok? Apa qanaah itu? Apa? Menerima apa adanya, syukuri apa adanya. Itu akan menghilangkan sifat iri atau dengki. Lalu yang ketiga, tanamkan bahwa kalau kita iri, kalau saya dengki itu manfaatnya apa? Malah akan menghancurkan diri kita. Pahala habis, menjadi penyakit tidak hanya dalam hati kita, tapi akan menjala ke semua tubuh kita. Lalu yang keempat, sifat dengki itu akan menyebabkan murkanya Allah kepada hamba itu. Coba, Allah murka. Karena apa? Orang yang dengki dengan karunia nikmat yang diberikan kepada orang lain, seakan-akan dia protes kepada Allah. Paham dok? Reza? Paham Reza? Apa? Protes kepada Allah. Sehingga orang ini tidak dikatakan oleh Allah orang yang mensyukuri nikmat Allah. Orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dan orang dengki itu tidak bisa menerima ketentuan Allah. Paham? Keputusan Allah. Dan itu dalam hadis qudsi dikatakan oleh Allah, man lam yashkur ala na'mai. Apa ini dok hadisnya? Apa dok? Man lam yashkur ala, barang siapa tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, walam yasbir ala balai, dan dia tidak sabar dengan ujianku.